Halo, assalamualaikum. Kembali lagi. Hari ini kita bahas hasil pertandingannya dari Serie A, terus dari Liga Inggris, sama dari Liga Spanyol. Terus ada prediksi Liga Champions juga ya. Buat tengah pekan ini ada semifinal Liga Champions, itu Madrid lawan Manchester City, terus Liverpool lawan Villarreal ya. Tapi sebelum itu saya mau ngucapin selamat dulu ya buat Bayern Munchen yang juara Liga Jerman untuk 10 musim beruntun. Dari musim 2012-2013 sampai sekarang musim 2022. Ini Munchen nggak ada yang bisa menghentikan ya sejak 10 musim terakhir ya. Sebelum Munchen menguasai ini, satu tim yang bisa juara beruntun yaitu Dortmund 2011-2012, itu di eranya si Klopp ya, waktu di Dortmund. Itu Liga Jerman, Liga petani lah kalau kata orang-orang. Terus ada PSG juga yang juara Liga Prancis ya, mengungguli Olympique Marseille ya, bedanya udah 13 poin tuh. Jadi PSG udah memastikan juara itu di pekan ke-34. Masih ada 4 pertandingan lagi sih. Cuman PSG udah dipastikan juara, itu nggak akan mungkin kekejar lagi. Ini gelar pertama buat Messi selain di Barcelona. Ini gelar ke-10 PSG ya di Ligue 1. Selamat juga buat Real Betis yang juara Copa del Rey kemarin. Finalnya lawan Valencia ya. Skornya 1-1, cuman sampai adu penalti Betis menang 5-4. Udah langsung aja ya ke Liga Italia. Dari Liga Italia ada Inter lawan Roma. Inter menang. Ya, mainnya bagus banget Inter, dan Roma tidak bisa menghentikan laju Inter nih. Jadi ini sinyal bahaya ya buat Milan dan Milanisti tuh. 3-1 mereka menang yang meyakinkan gitu. Dan Inter punya satu partai tunda nih nanti di hari Kamis lawan Bologna. Kalau mereka menang ya mereka ke puncak klasemen lagi. Terus ada Napoli yang kalah 3-2 sama Empoli ya. Ini prediksi saya dua-duanya salah ya. Saya pikir Empoli bisa menang mudah gitu, ternyata tidak, malah kalah gitu. Sementara Juve belum main ya, Juve baru sekarang mainnya. Terus ada Milan yang menang susah payah lawan Lazio ya. Tapi ini Milan berjuangnya sampai menit akhir ya. Saya nonton pertandingan ini nih. Itu Milan dari menit awal ketinggalan lewat gol si Immobile ya di menit keempat. Terus mereka bisa ngebales gol itu di babak kedua lewat Oliver Giroud ya. Ya sekali lagi ini Milan tuh banyak shoot, cuman gak jelas gitu. Secara permainan Milan menguasai pertandingan, cuman banyak shooting. Seharusnya dioper dulu, bikin kreativitas dulu ya. Tapi kayak si Leo tuh ada beberapa shooting, terus Rebic, Giroud kurang supply-nya gitu. Tapi ketika dia ada kesempatan dia bisa cetak gol, itu Giroud menyamakan kedudukannya. Terus Milan beruntung bisa menang di menit akhir lewat gol Sandro Tonali. Ini hasil yang bagus, sekaligus mereka balik lagi ke puncak klasemen dengan 74 poin. Sementara Inter ada di peringkat kedua dengan 72 poin. Tapi Inter ini punya satu partai tunda ya. Ini hasil yang bagus untuk memberikan perlawanan kepada Inter, yang mudah-mudahan Milan bisa menang terus di 4 pertandingan sisa ya. Itu cukup berat, 4 pertandingan sisanya. Ada Fiorentina, ada Sassuolo, ada Atalanta, sama satu lagi tuh apa ya, lupa lagi saya. Ya pokoknya 4 pertandingan lagi ya Milan tuh di sisa musim ini. Ya mudah-mudahan, saya harap Milan bisa Scudetto ya, dan Inter bisa terpeleset lah di salah satu pertandingannya. Terus ke Liga Inggris. Liga Inggris ada Chelsea yang menang lawan West Ham itu di menit akhir lewat gol si Pulisic ya. Ya Chelsea lagi terluka ya. Mereka habis kalah 2-4 sama Arsenal. Terus hanya menang 1 gol, itu juga di menit akhir lewat Pulisic. Chelsea itu musim ini ya banyak masalah ya, non teknisnya gitu. Terus ada Liverpool yang menang meyakinkan lawan
Everton di Merseyside ya, menang 2-0 lewat gol Robertson sama si Origi. Ya, Origi cetak gol lagi tuh. Terus ada Manchester City yang menang besar, ya udah saya prediksikan, nggak usah diraguin lagi ya. Mereka menang 5-1 atas Watford lewat 4 gol si Gabsus sama satu gol keren itu tuh dari si Rodri. Terus ada big match Arsenal lawan MU. Ya, saya nonton juga partai ini. MU lagi-lagi kalah ya sama rival lagi Arsenal. Meskipun ini untuk memperebutkan tiket Liga Champion ya, peringkat 4 ya, Arsenal sebenarnya nggak terlalu bagus juga mainnya gitu, cuman MU lebih buruk lagi mainnya gitu. Arsenal bisa unggul cepat tuh 2-0 ya lewat si penaltinya Saka sama gol menit awal tuh ada si Nuno Tavares. MU bisa ngebalas lewat Ronaldo ya. Dan MU sebenarnya bisa menyamakan kedudukan ya, bisa dapat momentum gitu di partai ini. Cuman penaltinya Bruno Fernandes itu nggak masuk ya di menit berapa ya, menit 70-an kalau nggak salah. Terus Arsenal bisa cetak gol lagi, itu keren ya golnya lewat si Granit Xhaka. Nah, ini hasil yang bagus juga buat Arsenal karena Spurs juga draw gitu. Jadi sekarang Arsenal ada di peringkat keempatnya. Terus ke Liga Spanyol ya. Liga Spanyol ada satu partai tunda, Barca yang kalah lagi tuh sama Rayo Vallecano 0-1. Ini Barca nggak bisa menang ya musim ini lawan Rayo. Di pertemuan pertama mereka kalah 1-0, di pertemuan kedua juga mereka kalah 1-0. Ya, Barca ini sebenarnya lagi naik turun lah gitu. Cuman memang secara permainan ada peningkatan dibanding dari awal musim gitu, dibanding waktu zamannya Ronald Koeman ya. Zaman sapi ini ada peningkatan secara permainan. Mungkin di musim depan Barca ini bangkitnya. Ya, otomatis Madrid hanya butuh hasil seri ya. Tapi sebenarnya Madrid udah juara kayaknya mainnya. Tapi kalau secara hitung-hitungan butuh hasil seri lagi untuk memastikannya ya di pekan ke-34 gitu. Itu paling hasil dari tiga liga top Eropa ya. Ada Italia di klasemennya, Milan dengan 74 poin, sementara Inter di peringkat kedua 72 poin. Terus di peringkat ketiganya ada Napoli dengan 67 poin. Juve belum main ya. Terus dari Liga Inggris ada Liverpool yang kejar-kejaran tuh City ada di peringkat pertamanya. Terus diikuti Liverpool, ada di peringkat ketiganya Chelsea sama Arsenal. Terus di Liga Spanyol ya Madrid udah jauh ya, bedanya hampir udah 15 poin gitu sama Barca di peringkat kedua. Terus ada ATM sama Sevilla di peringkat 3-4-nya. Oke, kita ke prediksi Liga Champions ya. Di semifinalnya ada Madrid lawan City, terus Villarreal lawan Liverpool. Di leg pertama ini di kandang City dulu ya lawan Madrid. Itu secara statistik mereka sudah bertemu 6 kali dan City juga bisa menang, Madrid juga bisa menang. Di ya 50-50 lah, 50-50. Cuman secara permainan City lebih diunggulkan ketimbang Madrid gitu. Madrid malah nyaris nggak lolos ya kemarin perempat final lawan Chelsea. Mereka nyaris nggak lolos gitu, cuman mereka menunjukkan mental yang baik dan mereka berhasil lolos ke semifinal. Ini tuh semifinal ke-9-nya si Pep ya, sama Ancelotti juga ini semifinal ke-9-nya ya. Secara pertandingan ini memang 50-50 ya, cuman Manchester City sedikit diunggulkan gitu. Karena mereka secara skuad juga paling bagus lah ketimbang Real Madrid sendiri ya. Sementara Madrid hanya ngandelin Benzema sama Modric yang udah tua ya. Itu tapi walaupun mereka tua juga nggak usah diraguin lagi ya. Benzema itu sampai bisa hat-trick lawan PSG bakal jadi pemain kuncinya sih. Sementara untuk di City itu mereka nggak punya strikernya justru ya. Mereka hanya ngandelin Gabsus di situ. Kadang-kadang yang udah jadi striker itu Mahrez juga kadang-kadang. Tapi semua pemain di Manchester City itu bisa mencetak gol ya. Kevin De Bruyne, terus si Sterling, si Mahrez, si Rodri,
Gundogan itu semuanya bisa mencetak gol gitu. Jadi secara aktivitas si City ini lebih unggul ya secara permainan gitu. Dan saya harap yang lolos ini City ya. Soalnya biar ada juara baru lagi nih di Liga Champions gitu. Cuman kita tahu ya, karena kan pertandingan ini juga nggak bisa diprediksi. Madrid itu tidak diunggulkan lawan PSG, tapi mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Lawan Chelsea pun begitu, tidak diunggulkan, tapi mereka keluar sebagai pemenangnya gitu. Yaudah, mudah-mudahan partai ini seru ya, nggak kayak City lawan ATM tetangganya. Ini mudah-mudahan seru di dua legnya. Terus ke Liverpool Villarreal ya, ini mainnya di Anfield dulu ya. Sebenarnya partai ini susah ditebak ya, karena dengan menurut saya gitu, cuman kayaknya Liverpool nggak akan kayak Munchen gitu. Tapi si Villarreal ini susah ditebak ya. Mereka tuh seperti dinamit gitu, tiba-tiba meledak gitu. Mereka tuh bisa nyingkirin Juve. Juve itu bukan tim sembarangan ya, mereka tim bagus juga gitu ketimbang Villarreal. Terus bisa nyingkirin Munchen juga, itu yang paling penting sih modalnya gitu buat Villarreal ini. Dan secara catatan pertemuan terakhir mereka bisa saling mengalahkan ya, baru 2 kali bertemu gitu di Liga Eropa ya. Liverpool bisa menang 1 kali, sama Villarreal juga bisa menang 1 kali. Cuman dari pertemuan pelatih ini, si Klopp sama Unai Emery ini udah sering bertemu gitu. Mereka hampir 6 kali bertemu gitu. Cuman dari 5 pertandingan itu Unai Emery kalah terus. Sementara dari 1 pertandingan Unai Emery di final Liga Eropa tahun 2016 ya, itu tuh ketika si Unai Emery masih di Sevilla, dia berhasil mengalahkan si Klopp ini gitu, dan berhasil keluar sebagai juara di Liga Eropa musim 2016 gitu. Nah, yang jadi seru itu ya strategi Unai Emery-nya ini bakal seperti apa lawan gegen pressing-nya si Klopp ini gitu. Dan saya harap sih ada kejutan di partai ini. Cuman kayaknya Liverpool nggak akan kayak Munchen ya. Ya mudah-mudahan ada kejutan lah. Kalau saya lebih suka melihat di final ini tim yang baru ya, berpotensi juara baru gitu Liga Champions, antara City lawan Villarreal. Tapi kayaknya agak berat gitu buat, kalau City mungkin bisa lah gitu. Cuman kalau untuk Villarreal sendiri ini agak berat gitu untuk ke final gitu. Jadi banyak yang mengunggulkan final ini Manchester City Liverpool gitu. Yaudah, paling segitu aja ya dari Liga Champions sama dari Liga Top Eropanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.